Selamat datang kembali di channel ini. Khususnya untuk video kali ini, di video ini kita akan membahas atau ngobrol santai. Uh, nah, jadi kan selama pandemi ini udah kurang lebih setahun nih, udah berlangsung selama setahun. Bukan berarti selama pandemi berlangsung aktivitas harus berhenti, bukan? Di video ini, kelompok kami, kelompok 8 dari mata kuliah Arsitektur Enterprise dari Universitas Satya Wacana Salatiga akan memaparkan sedikit apa yang telah kami kerjakan dan kami hasilkan dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat. Hasil pengerjaan kami ini telah kami susun dalam bentuk sebuah laporan atau makalah. Oke, jadi laporan perancangan arsitektur enterprise dengan studi kasus PT Kievit Indonesia yang berlokasi di kota Salatiga. Pembahasan ini akan dimulai dengan perkenalan anggota yang berkontribusi dalam penelitian ini. Anggota pertama ada saya, Fedrik Gunawan. Kemudian silakan siapa dulu, Vinska dulu atau siapa dulu? Ada saya Vinca Aurelia. Perkenalkan, nama saya Nelson Aprignus. Perkenalkan, nama saya Albert Jonathan. Perkenalkan, nama saya Muammar Fahrul. Oke, berarti ada saya, Fedrik, Vinska, terus Nelson, Albert, sama Amar. Nah, jadi kita kan bikin laporan tentang perancangan sistem enterprise nih ya. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih kita bikin ini? Latar belakangnya tuh apa gitu kita bikin ini, kayak pendahuluannya, kenapa penelitian ini dilakukan sih sebenarnya? Ya, pendahuluannya pengabdian masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Gitu. Oh, itu penyelenggaraannya gimana sih? Punya dasar penyelenggaraannya tuh gimana ya? Kalau penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran tinggi, maka mahasiswa mempunyai kesempatan berpendidikan dengan baik di Satya Wacana. Diaplikasikan dalam bentuk penelitian dalam rangka melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dalam manfaat pengabdian masyarakat. Oh, Gitu. Tridharma perguruan tinggi. Oke. Jadi tujuannya dibentuk laporan ini apa? Kalau dari tujuannya berdasarkan fenomena yang terjadi belakangan ini di tengah maraknya pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun ini, ada dua hal yang sangat berubah di era pandemi seperti ini. Seperti saat ini produk pangan menjadi sangat penting, sedangkan teknologi menjadi hal yang sangat berkembang di tengah pandemi ini. Sehingga menarik untuk dilakukan perancangan arsitektur enterprise pada PT Kievit Indonesia. Tujuan melakukan kegiatan perancangan arsitektur enterprise pada PT Kievit Indonesia adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana sebuah struktur bisnis dengan teknologi yang tepat dapat bekerja di bisnis bidang pangan di tengah pandemi. Gitu. Oh, jadi bisa dibilang kalau misalnya karena pandemi ini yang paling sulit adalah selain makanan juga perkembangan teknologi jadi semakin berkembang pesat. Jadi mungkin PT Kevit merupakan salah satu objek studi kasus yang terbaik kali ya di era pandemi ini ya. Oke. Kalau gitu dalam penelitian ini kegiatannya apa aja kira-kira yang udah dilakukan sih? Yang udah dilakukan kegiatan perancangan ini didapatkan analisa beserta informasi untuk pembentukan laporan ini dengan metode penelitian berdasarkan jurnal dan pencarian pribadi melalui internet. Itu, Fred. Oke. Jadi bahannya itu jurnal sama pencarian pribadi gitu ya. Berarti kondisi entitas atau objek-objek penelitiannya tuh gimana sih? Kalau kondisi entitas objek penelitian dalam studi kasus PT Kievit Indonesia, sebuah perusahaan yang memproduksi produk makanan dan minuman yang bergerak di kota Salatiga. Nah, jadi hasil penelitian tuh hasil penelitian kita yang relevan dengan
pada masa-masa seperti ini tuh apa sih sebenarnya yang kita dapatkan hasil penelitiannya? Maintenance di PT Kievit Indonesia belum cukup menerapkan arsitektur sistem informasi dengan baik. Terlihatnya masih ada kesenjangan entitas data yang terorganisir dalam sistem yang baik. Tapi dapat dilihat dari segi penyusunan jaringan yang rapi pada PT Kievit Indonesia. Hal ini menunjukkan arsitektur teknologi yang cukup rapi sehingga kesenjangan yang terjadi pada perusahaan ini pun tidak begitu mengganggu jalannya proses operasi di era saat ini. Gitu, Brad. Oh, aku paham nih. Sebenarnya PT Kievit itu sendiri itu perusahaan yang gimana sih? Kayak profilnya, latar belakang dan sebagainya itu gimana sih? Kalau profilnya sih PT Kievit Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbaik dalam merangkum bahan makanan dan minuman yang dijalankan oleh para berkinerja terbaik. PT Kievit berupaya menciptakan rantai yang lebih berkelanjutan di dunia dengan bergabung ke Friesland Campina dan memiliki cabang di seluruh dunia seperti di Mesir, Filipina, Indonesia, Cina, dan baru-baru ini ada di Jerman. Nama PT Kievit Indonesia sendiri diambil dari nama burung yang hidup di Belanda yaitu Kievit, dan burung tersebut digunakan dalam bahasa Belanda to run like Kievit, yang artinya mengerjakan sesuatu dengan cepat. PT Kievit ini berada di Jalan Merpati nomor 1, Kelurahan Mangunsari Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 7 Desember 2005 setelah dikeluarkannya standar Food Ingredient Internasional. Gitu, Fred. Oke, jadi dari profilnya nih kita bisa lihat kalau sebenarnya PT Kievit ini bukan skala nasional aja ya, dia udah punya standar internasional nih. Buktinya aja dia juga udah kerjasama dengan apa ya tadi Friesland Campina ya. Itu kan dari Belanda ya kalau nggak salah. Dan di sini dia juga udah sesuai dengan standar standar bahan makanan internasional nih. Ada standar food ingredient internasional di sini. Kalau kayak perusahaan sebagus PT Kievit ini pasti punya visi misi yang kuat pasti nih. Nah, visi misi PT Kievit nih apa aja sih kalau yang kita dapatkan nih? Jadi visi misi dari PT Kievit ini ada 8, Fred. Yang pertama, PT Kievit Indonesia itu ingin menjadi supplier-nya dan di tingkat Asia. Yang kedua, PT Kievit ini ingin selalu berusaha menciptakan tantangan baru dan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dari per jam pengeringan atau DPC atau dryer hour. Nah, yang ketiga, PT Kievit Indonesia punya tujuan untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik dari kompetitor serta mendukung pertumbuhan bisnis konsumernya berdasarkan pada pengetahuan, efisiensi, teknologi, dan kegunaan produknya. Yang keempat, PT Kievit Indonesia menerapkan standar dan persyaratan produk pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Yang kelima, PT Kievit Indonesia turut serta mempertahankan lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan atau SML. Yang keenam, basis konsumen PT Kievit itu ada perusahaan multinasional dan perusahaan lokal yang berskala besar. Sedangkan ruang lingkup bisnis PT Kievit Indonesia fokus pada pelanggan di segmen instant drinks, food service, soup and sauce, serta bakery, yang akan menjadi pangsa dari micro-encapsulated spray-dried food ingredients. Yang ketujuh, itu pendirian pabriknya di wilayah Asia itu perlu beberapa alasan, yaitu untuk memperluas jaringan konsumen serta merealisasikan pembangunan pabrik baru dan menjual lebih banyak produk-produk yang bernilai tambah. Selain itu juga untuk melindungi jaringan konsumen yang ada mengingat kondisi perbedaan nilai tukar uang yang semakin mengancam. Nah, yang terakhir, PT Kievit Indonesia menyadari bahwa tujuan
yang tadi disebutin hanya dapat dicapai dengan staf yang terbaik sehingga perusahaan selalu mengembangkan SDM yang dimiliki agar well-informed, terlatih, berpengalaman, dan loyal, serta mempunyai identitas sebagai staf PT Kiewit Indonesia gitu, Fred. Oh, oke. Dari visi misinya sih PT Kiewit nih siap banget ya. Nah, untuk mencapai visi misinya yang kayak gitu, dia punya struktur organisasi yang kayak gimana? Nah, buat struktur organisasinya itu dia punya manajer, itu dia punya tugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan semua mesin selama proses produksi nih, dan punya tanggung jawab juga buat mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan perawatan segala sarana dan prasarana dari produksi mereka. Terus ada supervisor maintenance mempunyai tugas untuk membimbing, mengawasi, memimpin, dan mengontrol pengawas pekerja dalam melaksanakan pekerjaan mereka, perawatan, dan perbaikan sarana perusahaan. Terus ada supervisor technical support. Nah, mereka ini punya tugas untuk memastikan layanan sistem komputer untuk pengguna komputer dengan menyediakan keahlian teknis bantuan dan koordinasi proyek yang diperlukan seperti menginstal produk, perangkat, lunak komputer, dan memodifikasi maupun memperbaiki. Terus ada supervisor utility. Dia punya tugas tuh untuk menjaga konstruksi dan pemeliharaan distribusi air dan sistem pengumpulan air limbah dan penyusunan perencanaan pengolahan air limbahnya. Terus ada kepala engineer. Dia punya tugas buat menguji dan menyelidiki nih bahan di lapangan dan dia ngelakuin monitoring kondisi pekerjaannya. Terus yang terakhir nih ada technical engineer. Dia punya tugas buat merancang, mengembangkan produksi dan memasang komponen atau sistem mekanik baru atau yang dimodifikasi, Fred. Oke, banyak banget ternyata itunya ya, pembagian tugasnya ya. Wah. Nah, dengan pembagian tugasnya untuk mendukung mencapainya visi misi yang tadi, jadi sebenarnya bentuk bisnisnya PT Kiewit sendiri itu kayak gimana sih? Arsitektur bisnisnya itu gimana coba? Pendefinisian mengenai arsitektur bisnis pada PT Kiewit menggunakan Porter Value Chain. Porter Value Chain ini sendiri adalah sebuah konsep analisa yang menjelaskan struktur kerja dalam sebuah organisasi dalam tujuan menghasilkan produk atau jasa. Terus, inspeksi, aktivitas di mana kegiatan pemeliharaan periodik untuk memeriksa kondisi komponen peralatan produksi dan era sekitar peralatan produksi. Dengan kegiatan pemeliharaan untuk memeriksa kondisi peralatan melalui penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Lalu, pemeliharaan berjalan. Aktivitas di mana kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan tanpa menghentikan kerja peralatan. Terus, penggantian komponen. Aktivitas di mana kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian komponen-komponen yang sudah rusak. Selanjutnya, pemeliharaan berhenti. Aktivitas di mana pemeliharaan yang dapat dilakukan hanya pada saat peralatan produksi berhenti. Terus ada lagi aktivitas pendukung. Dan ada beberapa pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur TI, terus operasi, pengelolaan administrasi. Karena dia sistemnya itu arsitektur bisnisnya itu pakai partner value chains, jadi dia tadi kayak kamu sebutin itu dibagi jadi dua ya, ada aktivitas utama sama pendukungnya. Oke. Cukup rapi ya arsitektur bisnis yang di PT Kiewit ini. Nah, kalau gitu PT Kiewit sendiri ini selain punya arsitektur bisnis yang cukup rapi, dia juga punya arsitektur yang sistem informasi yang dibagi menjadi dua, yaitu data dan aplikasi. Nah, arsitektur data sendiri, seperti yang udah singgung di atas, sebenarnya agak kurang nih. Jadi, pada entitas data ini, yang pertama adalah entitas data berdasarkan tabel entitas bisnis dan entitas data. Di tabel entitas
bisnis ini sebenarnya ada banyak nih, kayak penerimaan aktivitas beroperasi. Contoh entitas datanya ada interview pekerja, calon pekerja, HRD yang menerima. Jadi kan dalam sebuah perusahaan pasti ada perekrutan karyawan kan. Nah di sini entitas datanya diperlukan nih, kayak karyawannya siapa yang daftar, siapa yang keterima, terus berkas-berkasnya kayak lulusan SMA mana atau apa gitu kan pasti perlu nih. Nah, data-data itu disimpan. Ada entitas untuk bisnis untuk pengelolaan sumber daya manusia. Jadi ada misal karyawan yang udah diterima tadi, data-datanya disimpan. Ada ini ya Kak, ada daftar kehadirannya juga, ada perjanjian jam kerjanya. Jadi semua data-data itu harus disimpan karena akan dipertanggungjawabkan di hari selanjutnya gitu loh. Nah, ada entitas bisnis pengecekan bahan pasokan. Nah, kita tahu kan PT Kevit ini tadi udah dibilang juga merangkum makanan dan minuman. Nah, jadi perlu ada bahan pasokan kan. Nah, bahan yang diterima harus didata. Mesin-mesin yang digunakan untuk mengolah barang produksi juga perlu didata. Nah, yang salah satu entitas data yang paling penting tuh akuntansi, perekapan data atau akuntansi nih. Perekapan data ini penting banget karena di sini perekapan data itu semua yang terjadi di dalam perusahaan itu direkap gitu loh. Apakah itu pakai Microsoft Excel, Microsoft Word, dan sebagainya, atau menggunakan pencatatan manual di buku atau gimana deh. Pokoknya yang bagian ini penting banget karena dia akan merekap semua hal yang terjadi dari proses karyawan baru sampai ke proses ekspor barang. Nah, berikutnya di arsitektur sistem informasi data ada yang namanya ERD. ERD sendiri itu apa sih? Entity Relationship Diagram. Itu tuh sebuah skema jaringan atau hubungan antar data. Jadi kan tadi aku udah sebutin nih antara entitas bisnis dengan entitas data. Kan banyak nih data-datanya nih. Nah, setiap data itu tuh sebenarnya punya kaitan, saling berhubungan. Nah, hubungan itu biar gampang dimengerti, kita bikin dalam sebuah jaringan. Nah, yang kita gunakan di dalam laporan ini, kita gunakan jaringan ERD untuk development. Jadi, kalau ada pengembangan aplikasi untuk PT ini, mungkin ERD ini bisa digunakan gitu loh. Nah, itu sih kalau menurut sistem informasi data. Nah, sistem informasi sendiri kan kita tahu pasti ada satu lagi nih, ada yang namanya arsitektur sistem informasi aplikasi. Itu gimana sih sistem arsitektur aplikasi di PT Kevit ini? Nah, di sini aku mau menjelaskan nih, sistem informasi lebih tepatnya sih di bagian arsitektur aplikasi. Nah, di bagian ini teman-teman, PT Kevit Indonesia telah menggunakan arsitektur aplikasi khususnya di bagian Departemen Maintenance. Menggunakan aplikasi yang diberi nama Application and Production atau disingkat SAP dengan modul Plan Maintenance. Nah, kegunaan aplikasi ini untuk apa sih? Kegunaan aplikasi ini berguna untuk mempermudah berjalannya proses bisnis khususnya di bagian Departemen Maintenance. Nah, di bagian ini PT Kevit Indonesia menggunakan tools-tools. Jadi, tools-tools yang digunakan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, functional location. Untuk menelusuri biaya maintenance per lokasi untuk menelusuri keberadaan suatu equipment yang terpasang dan mengumpulkan data teknis setiap lokasi untuk dievaluasi. Yang kedua ada equipment yang berfungsi untuk mengevaluasi data aktivitas maintenance dari objek dan mengetahui kondisi atau status suatu equipment. Yang ketiga ada bill of material yang berfungsi untuk mengetahui komponen-komponen yang terbentuk dan menentukan dengan tepat di mana tugas-tugas pemeliharaan. Yang keempat ada work center yang berfungsi untuk menentukan orang atau kelompok yang menjalankan suatu operasi dan menentukan jadwal maintenance yang akan dilaksanakan.
produksi. Gitu teman-teman. Oke, udah panjang banget nih pembahasan kita nih. Nah, jadi gimana sih kesimpulan dari pengabdian masyarakat kita nih? Nah, dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan informasi dengan data yang terbatas itu sudah cukup baik, dan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang analisa jurnal arsitektur enterprise PT Kievit cukup baik, dengan didukung oleh analisa tambahan melalui prediksi peneliti. Namun, di samping itu juga, untuk pencarian dan peluasan data yang lebih akurat dari PT Kievit langsung kan karena kita online di pandemi ini jadi cukup sulit gitu, Fred. Oke deh, kayaknya sih udah cukup deh ya pembahasan kita, panjang banget juga sih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.